Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Ya, kayak orang Pau kan jadinya. Terkejut aku dengan sound bumper yang berubah, Iya, Bang. lebih mengungkapkan selamat sorenya memang. Pengen, oh ya. Jadi mendayu-dayu deh ya. Oke Tribuners, seperti biasanya nih di program Selamat Sore Medan kita berdua nih, aku Molly dan juga Bang Fazri bakal membacakan 3 berita yang bakal kita ulas bersama reporter. Up to date-nya seperti apa? Apakah sudah ada perkembangan dari peristiwa, kasus ataupun informasi ya yang kita dapetin sebelumnya. Kenapa Bang? Aku ciri apa? Hilang fokus aku gara-gara lampunya kedap-kedip. Biasa enggak kan? Biasa stay deh. Kita tinggal bilang operator tolong berubah lampunya dan nanti berubah itu ya. Baiklah Tribuners, kalau gitu langsung aja nih kita bacakan untuk berita pertama. Jadi ini pertama datang dari lingkaran survei Indonesia. Yeah. Jadi Nasdem Sumut bersama 100 advokat melakukan somasi kepada LSI, yaitu Denny J.A. Yeah. Hal itu berkaitan hasil survei elektabilitas 3 kandidat calon presiden, yaitu Anies, Pak Ganjar dan juga Prabowo. Kenapa Pak Ganjar? Anies, Ganjar dan Prabowo. Nah, gitu dia. Keren kan gue pakai Pak. Seolah-olah terlalu menghormati Ganjar ya. Jatuhnya makanya aku terkejut sendiri. Nah, jadi di survei itu mereka kebingungan. 6 bulan yang lalu kan dilakukan survei juga tuh Bang di LSI. Anies itu pada survei pada saat itu tuh mempunyai nilai 30%. Sekarang jadi 5%. Jadi 5%. Merosot aja. Sampai 27% merosotnya gitulah. Nah, terkait hal itu pihak dari Nasdem itulah bersama advokatnya itu melakukan somasi terkait LSI untuk membuktikan datanya. Yeah. Karena terjadi kejanggalan lah seperti itu bisa dibilang ya, Bang. Daerah surveinya itu di mana aja? Daerah surveinya suka Bang menjebak gitu ya. Jadi untuk survei terbesar di Indonesia itu kayak di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten dan Sumut yang melibatkan 1.200 responden. Makanya ini ya DPW Nasdem Sumut itu ikut memberikan somasi karena Sumut terlibat dalam orang-orang yang disurvei itu. Benar sekali. Jadi ini Tribuners ada videonya. Kita saksikan dulu video berikut ini. Ini dengan elektabilitas 65%. Prabowo sendiri hanya mendapat 30% dan Anies 5%. Terakhir yakni Banten. Juga sekali lagi saya katakan, kami ingin membuka kotak Pandora yang kami duga merupakan kejahatan demokrasi yang dilakukan oleh lembaga survei yang dipesan atau yang telah dibeli oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini publik sehingga persepsi publik terbentuk dan salah memilih, dan itu artinya menghancurkan demokrasi kita, dan itu artinya memecah belah, membuat Indonesia menjadi disintegrasi, dan itu tidak kita inginkan. Dan kami sekali lagi menegaskan kepada lembaga-lembaga survei agar mereka berhati-hati, lakukanlah survei secara profesional dan baik, secara akuntabel, kredibel, dan kami juga memberikan ruang dan celah seluas-luasnya kepada lembaga survei yang profesional untuk melakukan survei yang baik, yang kredibel, yang akuntabel, sehingga masyarakat kita benar-benar dapat memutuskan sesuai dengan hasil yang disampaikan oleh lembaga survei tersebut. Hari ini Badan Advokasi Hukum DP Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara bersama lebih kurang ada 100 advokat, kami melayangkan somasi kepada lingkaran survei Indonesia Denny J.A. yang kami nilai telah meliris survei yang menyatakan Pak Anies Rashid Baswedan hanya 5% di Sumatera Utara. Somasi ini kami lakukan karena kami menemukan banyak kejanggalan dalam survei tersebut. Yang pertama adalah Denny J.A. dengan lembaga survei yang sama telah melakukan atau telah merilis hasil survei pada bulan Mei, di mana Pak Anies memperoleh
32,6%. Artinya hanya dalam 4 bulan elektabilitas Pak Anies turun hampir 28%. Artinya setiap bulan turun 7% dan itu tidak masuk akal dan belum pernah ada dalam sejarah survei tentang baca pres. Kemudian juga kami juga melihat realita di lapangan bahwasanya masyarakat pendukung Pak Anies Baswedan terutama di 20 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara itu merupakan basis kuat Pak Anies dan kami yakin Pak Anies akan menang di Sumatera Utara. Katanya setiap bulan turun 7% nggak masuk akal. Iya, tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, yang disurvei itu berapa? 1.200. Jumlah DPT Indonesia di tahun 2019 lalu itu sekitar 158 juta. Apakah 1.500 itu menggambarkan 158 juta? Itu kan jauh kali. Iya sih. Tapi itu bisa mempengaruhi. Ketika diterbitkan ini, netizen Indonesia kan kadang nggak melihat di dalamnya berapa orang membandingkan bukan berapa lihat bibit bobot dari baca presnya, tapi justru lihat ikut-ikutan ya, jatuhnya ya. Bikin Anies 5% elektabilitasnya langsung lah berpengaruh. Kok 5%? Nggak dicari tahu tuh kenapa 5%-nya. Nah ini membahayakan bagi kubu Nasdem di Sumut, apalagi di situ ada responden dari Sumut. Kena marah lah Pak Iskandar sama Surya Paloh, kok bisa daerah kau itu rendah kali jadinya katanya. Surya Paloh ya. Oke, dari benar sini ada reporter kita langsung nanya-nanya dia sama dia ya, sama Wai. Halo Bang Wai. Selamat sore, Poli dan Bang Tajili. Selamat sore. Itu rambut makin lama makin kayak duta aja ya. Duta sampo lain. Sama lagi. Bang, ini seperti apa Bang beritanya? Ini memang benar dilakukan somasi kah kepada LSI? Apakah sudah sudah dilayangkan atau belum? Silakan Bang Wai. Nah, baik. Jadi tadi pagi ya, DPW Nasdem Sumatera Utara itu membuat somasi yang ditujukan kepada lembaga Telingkar Survei Indonesia atau LSI terkait hasil survei yang dilakukan pada minggu lalu yang itu menyebutkan kalau elektabilitas Anies Baswedan itu di Sumatera Utara itu hanya 5%. Survei itu dirilis pada minggu lalu dan itu dilakukan oleh LSI di 5 provinsi terbesar di Indonesia ya, yaitu di Banten, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Sumatera Utara. Nah, hal ini sebagai respon dari hasil survei tersebut yang menurut DPW Partai Nasdem Sumatera Utara itu hal itu sangat tidak tepat atau tidak seperti apa yang sudah dilakukan mereka di lapangan ya. Sebagai partai pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mereka merasa ada dan curiga terhadap hasil survei LSI. Tadi Ketua DPW Nasdem Sumut Iskandar menyampaikan mereka curiga kalau hasil LSI survei LSI itu hanya untuk dimanipulasi demi kepentingan kelompok dan golongan begitu. Wai, lantas apa isi somasi itu? Apa tuntutan dari mereka? Nah, yang pertama mereka meminta untuk menjelaskan hasil survei secara terbuka oleh LSI, di mana mereka meminta metodologi yang dilakukan di dalam survei yang menyebut Anies Baswedan itu elektabilitasnya 5%. Kemudian mereka meminta seberapa banyak kuesioner yang kemarin disurvei, dan kemudian juga sebaran, termasuk juga mereka meminta agar dibuka sumber dana dari survei yang dilakukan LSI beberapa minggu lalu. Begitu Bang Tajli. Oke, berarti belum tahu juga ya hasilnya ya, apakah memang LSI melakukan apa sih bahasanya, manipulasi kah atau tidak gitu ya, masih dugaan ini ya Bang. Kemudian langkah apa saja yang akan dilakukan DPW Nasdem nih selain somasi ini? Nah, tadi disampaikan juga ya oleh Iskandar, mereka somasi ini sebagai langkah awal untuk mereka meminta penjelasan dari LSI sendiri terkait hasil survei yang mereka lakukan. Jadi mereka ingin
membuka data dan fakta yang ada, bagaimana LSI kemudian dapat merilis survei itu dan disebarluaskan ke masyarakat begitu. Dan jika nanti dalam waktu seminggu LSI tidak memberi jawaban, tadi disampaikan DPW Nasdem Sumut bersama ratusan advokat nantinya akan membuat gugatan di Polda Sumut. Nah, ini yang masih nantinya akan dicari apakah nanti terkait di kasus pidana atau perdata yang nanti akan disampaikan oleh Nasdem Sumut. Nanti apakah soal ganti rugi atau kemudian nanti ini masuk dalam delik pidana. Jadi masih menunggu hasil dari tuntutan yang mereka sampaikan hari ini kepada LSI. Begitu Bang Tajli. Ya. Oke deh kalau gitu. Baik Bang Wai, ada lagi Bang? Mungkin terkait ada. ini ya, pencalekan ini apakah ada tadi disampaikan dari Nasdem kesiapan mereka untuk pengumuman nanti DPT di bulan November ya? Nah, mengenai DCT tadi ya, DCT, tadi sempat ada ya. juga disinggung oleh Bang Iskandar. Memang seperti beberapa hari lalu memang sejumlah tokoh yaitu incumbent yang saat ini duduk sebagai anggota DPR, kemudian ada juga bakal calon legislatif yang ada di sejumlah partai itu memang bergabung ke Partai Nasdem. Nah, sejauh ini ada 5 anggota DPR, baik DPR Kota Medan dan 1 DPR Provinsi Sumatera Utara kemarin juga sudah bergabung, dan Iskandar mencatat ada sekitar 10, namun dia belum menyebut yang lain, tapi yang pasti ada 3 bacalek juga dari Demokrat yang beberapa waktu lalu secara resmi masuk ke dalam ke Partai Nasdem begitu Bang Tajli. Ya, termasuk ada 1 dari Gerindra ya di DPR Sumut ya. Di mana Bang? Termasuk ada 1 caleg dari Gerindra dulunya masuk ke dalam Nasdem ya. Aulia Aksa. Iya, benar, ada Aulia Aksa itu dari anggota DPR Sumatera Utara dari fraksi Gerindra. Kemudian semalam ada 4 anggota DPR Medan ya. Mereka 2 dari Gerindra, kemudian 1 dari Golkar yaitu Rizky Lubis, kemudian ada juga yang dari PKS Irwansyah. Mereka mendaftar keempatnya ke Partai Nasdem sebagai bakal calon anggota legislatif begitu. Oke, Wai. Oke Bang Wai, terima kasih informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, Muli dan Tajli. Selamat sore. Nah, berarti yang pindah-pindah partai ini kita baca sebagai mereka itu pendukung setianya Pak Anies. Lebih baik pindah partai daripada pindah pendukung. Ngerti kan? Anies kan didukung sama Partai Nasdem sekarang. Dah lanjut lah. Aku kalau pas politik sakit kepala aku. Ya, nampak bodoh ya. Oke, kita lanjut aja ke berita kedua nih, Tribuners. Jadi ini ada eksekusi rumah yang dijadikan kafe. Jadi ada rumah yang dijadikan kafe ini di Jalan Mejen DI Panjaitan, Kecamatan Medan Baru, yang berakhir ricuh, Bang. Ini kejadiannya hari ini pagi tadi. Nah, menurut pemiliknya Dewi Sartika Sinulingga, dirinya terkejut adanya pengeksekusian yang dilakukan secara tiba-tiba. Karena dia mengklaim kalau bangunan beserta tanah seluas 490 meter persegi itu telah dibelinya pada tahun 2016 senilai 975 juta rupiah. Jadi itu dia belinya itu atas nama Esther Siaan melalui seorang bernama Yusuf. Terus tiba-tiba dilakukan eksekusi rumahnya. Itu berarti dia eksekusi di 2016. Wow. Itu dieksekusi berarti diapain ya Bang? Digusur? Berarti dieksekusi setelah menang sengketa dari pengadilan. Pengadilan mengeluarkan bahwasannya itu tanah milik si Anu. Si Anu dari pengadilan itu mengeksekusi biar si Anu yang make. Oh. Jadi ini Dewi itu menjelaskan juga kalau dirinya beserta keluarganya telah menempati tanah dan bangunan tersebut sudah bertahun-tahun. Iyalah dari 2016 ya. Dan mahal loh Bang. Hampir 1 M. Wow. Nah, itulah bahayanya sekarang. Nah, terus di hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 atau minggu kemarin, seminggu kemarin, pihak kelurahan mengantarkan surat pemberitahuan pengosongan rumahnya.
Lantaran tidak terima dengan surat tersebut, ia pun melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan di hari Kamis, tanggal 5 Oktober. Nah, tapi mungkin itulah yang Abang bilang tadi ya, gugatannya itu mungkin tidak di... Harusnya ketika ada sengketa berarti ada proses sebelumnya yang terjadi. Dua pihak ini bertemu dalam persidangan, dimenangkan sama pihak ini baru ada eksekusi. Ini kenapa tidak ada sidang, tiba-tiba ada eksekusi? Bisa jadi ada. Jadi sebelum kita bertanya-tanya ya, mungkin pemilik lamanya yang sudah menghadapi sidang itu. Bisa jadi juga. Yeah. Sebelum daripada kita bertanya-tanya, sebelum kita sama reporter, kita saksikan dulu video berikut ini. Buka dinas kalian, saya mohon buka dinas kalian. Karena saya melihat kalian semua, saya malu punya menjaga bangsa seperti kalian. Saya malu. Saya malu dengan bangsa ini. Tolong, harga perempuan, pakai nurani kalian. Bagaimana kalau saudara perempuan kalian dibuat seperti ini? Tolong pakai akal dan pikiran kalian yang sehat. Jangan enak kalian dari rumah menggunakan dinas sampai di kantor diperintahkan apapun kalian mau. Tolong, kita lawan. Ini perempuan. Dan saya punya bukti kepemilikan yang sah. Nah, sekarang ada orang yang jual beli di tempat lain. Ini dia. Nah, dan mereka memaksakan untuk mengeksekusi tempat ini tanpa ada pemberitahuan kepada saya. Nah, ini sekarang yang pihak berperkara antara Beni dengan Dr. Dewi Fitriana yang saya tidak pernah kenal dan saya tidak tahu apa permasalahannya. Tiba-tiba dari lurah hari Senin saya dipanggil untuk pemberitahuan pengosongan rumah ini. Jadi saya tidak menghalangi atau tidak apa, saya cuman meminta waktu. Kami sudah melakukan perlawanan, sudah memasukkan gugatan. Nah, itu tolong diperhatikan hak saya sebagai warga negara. Kalau Pak Beni punya hak secara hukum, Ibu Fitriana punya hak secara hukum, saya pun sebagai warga Indonesia punya hak secara hukum untuk didengarkan. Tanah ini gimana ceritanya? Dewi Sartika Sinulingga sebagai pemilik objek. Kenapa dia hanya menggugat si Dewi Fitriana, Dr. Fitriana? Dan jadi pertanyaan itu kan kami itu kenapa Bang? Dan putusannya itu pun first take tanpa dihadiri Dewi Fitriana. Jadi masalah. Dewi Fitriana itu siapa? Kita nggak kenal Bang. Kita memang nggak kenal siapa Dewi Fitriana ini. Bahkan ibunya pun tidak kenal. Klien juga tidak kenal. Makanya dia merasa ditipu dan dizolimi Bang oleh hukum ini, negara ini. Kita sudah bermohon juga Bang, sudah menyurati dengan gugatan ini ke pengadilan untuk menunda lah, minimal menunda. Nah, kita memohon menggugat pada pengadilan untuk menggugat pintu hatinya Bang. Bagaimana keadilan untuk klien kami ini. Tapi tetap dieksekusi juga Bang ya? Tetap Bang. Kita sudah menjalankan prosedur kita juga Bang, mempertahankan haknya. Ini ke depan gimana Bang ini langkah kita Bang? Ke depan langkahnya kita tetap menjalankan ini Bang, gugatan kita ini. Kita fight, menjalankan hak-hak klien kami ini Bang, agar diberikan jalan yang terbaik untuk itu aja. Ini mungkin bukan gugatan kemana lagi? Udah dieksekusi begitu? Ke pengadilan negeri Bang, kita menggugat itu perlawanan terhadap putusan eksekusinya Bang. Kita menempati opsi 12 tahun lebih loh. Tapi tidak jadi pertimbangan loh Bang. Kenapa gitu kan? Kenapa si pemenang lelang tidak melihat dulu kan? Ada nggak oknumnya di sini kan? Atau pengadilan kan begitu kan? Kenapa hanya di Fitriana? Sampai seriuh itu ya, terlalu ekstrim sih itu, karena ada perlawanan dari pihak keluarga juga ya. Tapi kalau saya pribadi, kalau memang dari pengadilan yang nggak jelas pasti seperti itu. Tapi kalau memang ternyata itu bukan hak saya, ya pasti saya terima untuk digusur, toh juga udah nempatin itu bertahun-tahun gitu ya. Jadi ini masih belum jelas juga nih berarti. Harusnya ada memang mediasi, kumpul dulu ketiga belah pihak itu,
Bisa jadi ada Bang. Ini langsung aja kita ke reporter Bang Alfiansyah. Halo polisi. Selamat sore. Selamat sore. Bang, ini terkait ricuhnya eksekusi rumah yang dijadikan kafe nih. Itu sebelum terjadinya eksekusi, apakah sudah ada mediasi yang dilakukan pihak apa sih Bang? Pengadilan. Pengadilan nih terkait untuk penggusuran ini Bang Alfiansyah. Ya baik Molly, Bang Fadli dan juga Tribuners. Ya memang eksekusi yang dilakukan di Jalan Panjaitan ini itu menurut pemilik rumah ataupun penghuni rumah yang dieksekusi ataupun disuruh keluar dari rumah itu, pihaknya itu tidak mengetahui sama sekali bahwasanya rumah yang dilakukan eksekusi ini oleh jurusita Pengadilan Negeri Medan ini itu dimiliki oleh orang lain. Nah sebenarnya ceritanya itu awal mulanya dia ini, si Dewi ini membeli rumah tersebut dari seseorang bernama Yusuf. Namun ini bukan milik Yusuf, melainkan milik dari seseorang bernama Esther Siahaan. Nah, Ibu Dewi ini membeli tanah tersebut beserta bangunannya melalui si Usuf ini. Nah, di tahun 2016. Nah, setelah pembayaran itu sekitar 900 juta lebih itu, nah si Ibu Dewi ini meminta kepada si Yusuf ini agar melakukan balik nama gitu, sertifikat hak miliknya menjadi nama dia. Nah, karena dia percaya dengan si Yusuf ini, dia pun memberikan sertifikat tersebut dan berharap sertifikat itu balik nama begitu, menjadi nama dia. Namun seiring berjalannya waktu, si Yusuf ini bertemu dengan seseorang itu bernama Subandi. Nah, di sana mereka itu membuat perjanjian bisnis begitu. Dan dari si Yusuf ini menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada si Subandi. Nah, dari Subandi, sertifikat itu diberikan kepada anaknya lagi yang juga bernama Dewi. Nah, dari sana tadi juga sempat kita singgung kasus SHM itu diserahkan ke Yusuf ini sudah 2018, kenapa tidak menanyakan begitu kelanjutan dari surat tersebut. Namun pengacara ini mengatakan bahwa si kliennya ini sering berkomunikasi begitu menanyakan soal sertifikat tersebut, namun tidak ada kejelasan. Nah, rupanya dari si anak Subandi ini sertifikat itu digadaikan ataupun diagunkan ke bank. Nah, ternyata cicilan dia itu menunggak sehingga pihak bank ini menyitalah rumah dari si Dewi ini. Nah, setelah disita dan kemudian bank melakukan pelelangan terhadap rumah tersebut dan pemenang lelang itu bernama Beni begitu. Nah, kasus itu sebetulnya sudah digugat oleh si Beni ini untuk keputusan itu biar dari pengadilan, dan pengadilan memutuskan bahwasanya rumah tersebut jatuh kepada si Beni hingga akhirnya terjadilah pengeksekusian di lokasi. Begitu Bang cerita singkatnya. Berarti kan memang gitu, harus jelas lah. Mau nggak mau kan. Jadi seperti apa Bang? Udah keluarkah pihak keluarganya ini dari rumah ini hari ini atau belum, atau masih bertahan nih? Ya, tadi memang sudah disuruh pergi ya dari rumah tersebut, dan tadi juga pantauan kita di lokasi juga barang-barang di rumah tersebut juga sudah dikeluarkan oleh petugas. Nah, menurut dari keterangan si Ibu Dewi ini, memang di sekitar tanggal 2 kemarin dia itu mendapatkan surat begitu dari pengadilan untuk meminta mengosongkan rumah tersebut. Nah, karena dia terkejut selama ini tidak ada masalah dari 2016, dia pun akhirnya melayangkan gugatan di tanggal 5-nya di Pengadilan Negeri Medan. Hingga sampai saat ini gugatannya itu masih berproses dan belum tahu lagi bagaimana kelanjutan dari kasus tersebut. Gitu. Oh gitu. Terus gugatannya itu memang bakal digugat nih Bang? Katanya Ibu... Ya, gugatannya sudah dilayangkan oleh si Ibu Dewi ini di Pengadilan Negeri Medan juga. Kemudian langkah apa yang diharapkan dari ibu ini untuk selanjutnya? Kan berarti dia memang udah nggak bisa menang lagi kan kayak gitu.
Ya, memang langkah yang sejauh ini yang dilakukan oleh Ibu Dewi ini bersama dengan pengacaranya ini itu masih melayangkan gugatan dan masih berharap aja mendapatkan keadilan begitu, Bang. Oke, si Benny-nya Bang di mana, Bang? Ya, memang tadi tidak nampak ya seorang pun dari yang katanya pemenang lelang ini itu berada di lokasi. Hanya tadi itu yang ada itu hanya pihak polisian, jurusita dan juga keluarga dari penghuni rumah gitu. Oke. Baiklah kalau gitu Bang Alfiansyah, kita tunggu ya Bang gugatannya seperti apa nih hasilnya. Siapa yang berhasil memenangkan ya SHM-nya itu. Mahal loh itu. Baiklah Bang Alfiansyah, terima kasih atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Alfiansyah. Selamat sore Bang Tajudin juga kali. Ya. Kalau kayak gitu yang harusnya yang di Rio yang digadohin itu bukan dari pihak kepolisian yang melakukan tapi penggusuran. Pak Yusupnya. Bukan yang lakukan gadai dong. Pak Yusupnya itu kenapa menyerahkan kepada Pak Subandi? Pak Subandi menyerahkan kepada anaknya. Anaknya menggadai. Nah, Pak Yusup itu ngapain menyerahkan ke Pak Subandi? Kan mau BBN nih. Kan ada tanda kutip ada niat jahat mungkin. Subandi itu tadi siapanya Bang? Nggak tahu. Yusuf itu kan yang punya yang rumah jual. Yang jual. No, bukan yang punya, yang jual ke yang Ibu punya Dewi. rumah pertama dijual ke Ibu Dewi. Ya kan? Yang atas nama pertama tuh si Esther. Esther, nama surat SHM itu pertama Esther. Yang jual tuh Yusuf. Si Dewi beli mau ganti nama. Iya. Ribet kali pun ini. Yusuf itu ditugaskan untuk BBN. Balik nama kan. Tapi diserahkannya ke Pak Subandi. Subandi itu siapa ya? Kok kita lupa nanya. Iya. Subandi itu siapa? Yang mau tahu, yang ngegadekan itu kalau nggak salah anaknya. Anak Pak Subandi. Bukan anak si Dewi berarti. Bukan. Alfiansyah. Udah pergi dong. Ya seperti itu tadi urutannya. Yusuf menyerahkan ke Subandi. Nah penyerahannya itu apakah dalam rangka ini tolong BBN kan uruskan atau ada niat jahat lain seperti itu. Nah yang menjadi tanda tanya, kenapa Yusuf memberikan kepada Subandi? Bukan. Oh bukan juga. Kenapa bank bisa menyerahkan uang pinjaman tanpa mengkonfirmasi? Biasa surveinya ketat loh. BNN bisa jadi waktu BNN. balik kok BNN pas balik BBN pas balik aku daeng nih pas balik nama itu bisa jadi bukan nama si Dewi dibuat. Bisa jadi nih ini ada tanda kutip benar sih, harus dicari tahu secara dalam. Oke lah sebelum balik nama nggak jadi nih balik nama kan ada survei ke lokasi ya. Iya, siapa penghuninya kan. Oh, tapi bisa jadi tukang surveinya kan ini negara Konoha, Bang, ya kan? Iya. Gitu dia ceritanya negara Konoha. Tukang surveinya dijanjikan apa gitu, bisa jadi nggak tahu ya, ini masih dugaan Tribuners, makanya kita tunggu aja gugatan. Kalau udah gugat otomatis kan bakal terjalin penyelidikan ya kan. Kalau dari aku sih ini udah tindak pidana ya. Iya. Jadi kepada Ibu Dewi laporkan aja ke polisi, bukan gugat ke pengadilan lagi. Kecuali memang Ibu tahu kalau memang itu SHM-nya memang digadai, Ibu tahu, tapi kayak lepas tangan. Bisa jadi kan Subandi itu suaminya, itu anaknya gitu ya kan. Kita nggak tahu lebih lengkapnya kronologisnya. Kita tunggu aja up to date-nya. Jadi kalian kalau mau tahu up to date-nya seperti apa, ini pokoknya di bawah ada semuanya tuh ya. Oke, ini kita masuk ke berita ketiga kita nih Bang. Jadi ada guru honorer agama Kristen yang ada di Kabupaten Deli Serdang melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Deli Serdang pada hari ini. Aksi ini merupakan aksi lanjutan karena juga pernah dilakukan pada 25 September lalu. Yang menjadi tuntutan dalam aksi ini adalah masih sama nih, yakni meminta agar PMK Deli Serdang membuka formasi guru agama dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Gitu. Jika dalam aksi sebelumnya para guru agama Islam ikut dalam barisan, namun aksi ini sudah tidak tampak lagi. Jadi jumlah mereka pun hanya sekitar 40 orang aja. Dan lebih banyak perempuannya. Yang tanggal 25 September lalu itu ada agama Islam ya, guru agama Islam. Kalau yang ini guru honorer agama Kristen.
Nah, mereka datang dari berbagai kecamatan, termasuk dari kecamatan yang paling jauh yaitu Gunung Meriah, bayangin. Beberapa guru yang diwawancarai mengaku sudah mengajar hingga belasan tahun, namun gaji mereka yang masih di bawah 500.000. Sekali kan Bang? Udah gaji kecil, bayangin dia datang untuk demo dari Gunung Meriah. Untuk ongkos saja udah kurang. Aku lihat, padahal guru itu adalah hal yang menjadi salah satu penting untuk pertumbuhan anak kan, selain anak itu di rumah. Kalau guru digaji 500.000, bagaimana kualitas anak yang dididiknya jadinya kan gitu. Tapi yang PNS pun banyak juga guru-guru yang kayak males-malesan gitu maksudnya. Ya maksudnya memang harus diseleksi sebaik-baiknya lah. Bener. Gitu ya. Nggak ngebilang juga kadang guru gaji banyak pendidikan anaknya bagus. Serasa tidak berimbang ketika yang digaji kecil ini kayaknya kerjanya banting tulang kali gitu. Tapi yang digaji banyak selu-selu aja. 3 juta lebih. Digaji banyak. Oh. Itu dia. Oke deh, Tribuners, ini ada videonya, kita saksikan dulu video berikut ini. Dengan Pak siapa nih? Saya Yarman Bulu. Pak, ini apa yang menjadi tuntutan ini Pak? Jadi kami ini dari guru-guru agama yang pertama. P3K ini adalah hak semua guru, khususnya yang sudah mengabdi dan terdapat namanya terdaftar di Dapodik masing-masing sekolah. Nah, kami ini semua sudah banyak mengabdi ya, ada mulai dari 3 tahun ke atas sampai 10 tahun sampai 12 tahun pun ada. Nah, masalahnya adalah di Deli Serdang ini ketika diberikan pengumuman untuk mengikuti seleksi pendaftaran P3K, maka kami khususnya guru-guru agama tidak ada formasinya. Mulai dari tahun 2021 kami sudah mendaftar, kami sudah membuat resume di akun SCACN, tetap juga kami nggak bisa mengikuti seleksi. Nah, oleh karena waktu itu kami berusaha menjumpai dinas dan juga kepada BKD SDM Deli Serdang. Mereka berjanji saat itu bahwa di tahun 2023 nanti tahun depan ya, nanti tahun depan tahun 2023. Nah, ketika di tahun 2023 ini kemarin kita melihat bahwa formasi yang dikirim ke Jakarta itu ke Kementerian Pan RB ternyata nggak ada lagi jurusan agama. Sementara yang lain ada ya Pak? Sementara yang lain ada gitu loh. Sementara teman-teman kami yang sama-sama dulu mendaftar tahun 2021, mereka sudah terima gaji sekarang, bahkan mereka sudah diangkat ASN. Khususnya teman saya ini sebenarnya di swasta, teman saya pun di swasta juga. Malah dia sekarang sudah di negeri dia. Jadi saya sangat secara pribadi dan juga rekan-rekan semua sangat kecewa dengan pemerintah Kabupaten Deli Serdang, khususnya Bupati. Karena apa? Karena nasib kami nggak dipedulikan. Mau kemana lagi kami? Jadi untuk apa kami selama ini mengabdi? Untuk apa pemerintah sekarang ini memberikan instruksi, memberikan selama ini peraturan, memberikan juga hak-hak untuk seluruh guru bisa mendaftar P3K. Tapi ternyata hak kami diabaikan. Semangat Pak, jangan putus asa. Terus berjuang. Kita viralkan, kita bantu viralkan supaya Bapak mendapatkan hak-hak Bapak yang sepadan dengan hasil keringat Bapak. Ikut aja demo tadi Antora. Enggak diajak ya? Enggak. Oke, untuk lebih lengkapnya kita akan tanya reporter kita. Siapa? Ada Indra Gunawan Sipahutar. Hah? Emang Sipahutar? Iya. Halo Bang Indra. Terkejut. Kawan gue kok senyum-senyum. Ini aku suka ya Bang Indra. Selalu dia kalau misalnya on air totalitas. Dia nggak mau sembarangan on air. Yang backgroundnya itu yang jernih gitu. Itu facial dulu semalam biar tahu. Aku ngebilangin bukan muka dia, tembok lah makin glowing. Ini panggilan kita Tribuners. Sekda. Jangan panggil Sekda, nanti udah caleg aja. Bapak Komisaris, biar lebih tinggi lagi. Pak Kom, disingkatnya gitu ya. Ini Bang, cemana tadi kan? Tadi Pak nih Bang.
Kan ini ada aksi unjuk rasa ya, ada ke kantor bupati. Apakah ada didatengin sama langsung Bapak Bupatinya untuk melakukan perwakilan mediasi? dari Pemkab lah. Terus udah ada nggak sih kejelasan atau jalan tengah ya yang diberikan dari hasil demo ini, Bang Indra? Silakan. Oke, jadi Tribuners, saya sampaikan bahwasanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh guru honorer untuk bidang studi agama Kristen ini itu dilakukan oleh para guru setelah melakukan kegiatan belajar mengajar. Jadi mereka tiba di kantor bupati itu sekitar pukul 14. Di situ mereka melakukan kumpul terlebih dahulu karena memang masanya ini datang dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Jadi mereka menyampaikan aspirasinya secara langsung yang disaksikan banyak orang. Jadi salah satu menjadi tuntutan para guru ini adalah meminta kepada Pemkab Deli Serdang agar pelaksanaan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk bidang studi mereka ini ada dibuka untuk tahun depan gitu, seperti itu. Karena memang saat ini sudah ada sekitar 1.700-an orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sudah mendapatkan SK karena proses seleksi. Dan kemudian saat ini juga sedang proses berlangsung, ada 553 lagi yang masih dalam tahap seleksi administrasi. Jadi sekitar 2.000-an formasi yang pernah dibuka oleh Pemkab Deli Serdang, belum ada satupun formasi untuk guru agama, baik agama Kristen, agama Kristen Katolik, Protestan maupun agama Islam. Jadi disinilah guru agama ini merasa mereka seperti mendapat diskriminasi karena untuk bidang studi lain ada, mengapa mereka tidak ada dibuka. Jadi selama ini sebenarnya para guru mengungkapkan karena mereka statusnya adalah guru agama, selama ini mereka bersabar selalu. Namun untuk tahun ini mereka sepertinya merasa kesabaran mereka habis ya. Hanya terdiam diri itu tidak membuahkan hasil, makanya mereka saat ini menunjukkan aksi supaya bisa menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Jadi tadi masa setelah melakukan aksi sekitar 15 menit di depan kantor bupati, mereka pun diterima oleh Kadis Pendidikan dan juga Kepala Badan BKPSDM. Ini mewakili bupati. Sebenarnya para guru ini ingin bertemu langsung kepada bupati maupun wakil bupati. Namun karena memang bupati saat ini sedang berada di luar kota, jadi makanya mereka hanya bisa ditemui oleh kepala dinas. Nah, untuk perkembangannya, pemerintah Kabupaten Deli Serdang ini berkomitmen. Tadi setelah melakukan pertemuan dengan para guru ini, berkomitmen untuk selanjutnya apa yang menjadi tuntutan mereka akan segera ditindaklanjuti, karena memang saat ini pemerintah Kabupaten Deli Serdang ini memiliki kekurangan guru, jumlah guru sekitar 3.000-an. Jadi memang untuk ke depan prioritas dari para guru agama, tidak hanya guru agama Kristen, tapi guru agama Islam juga akan menjadi prioritas untuk dibuka dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Tapi Bang Indra, selama ini kan udah hampir 15 tahun juga ada yang tulis di situ ya, di kertas demonya itu. Kenapa selama ini tidak ada, Bang, untuk yang guru agamanya itu? Atas dasar alasan apa itu? Abang ada tanyain langsung nggak sih ke Bapak Kadisnya yang tadi jumpain tuh, Kadis Pendidikannya itu? Ya, jadi gini, sebelumnya Pemkab juga pernah mengakuin bahwasanya pada saat rapat di tingkat nasional dulu pada tahun lalu itu sebenarnya sempat ada wacana bahwasanya untuk guru-guru agama, baik agama Kristen dan agama Islam ini, sempat ada wacana ke depannya ini akan ditangani oleh Kementerian Agama. Jadi karena alasan pertemuan di tingkat nasional mereka akan ditanggung-jawabi oleh Kementerian Agama, hal itulah yang membuat kemudian pada tahun-tahun sebelumnya Pemkab Deli Serdang ini tidak membuka formasi alokasi untuk guru agama ini. Sampai kemudian ternyata di Kementerian Agama juga ternyata mereka ini tidak ada kuotanya, tidak ada dilakukan
pembukaan, sehingga mereka saat ini mereka menuntut bahwasanya mereka harus dibuka oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang, bukan melalui Kementerian Agama seperti itu. Karena memang sehari-hari urusan-urusan administrasi ini mereka lakukan di kantor dinas pendidikan, bukan di kantor Kementerian Agama seperti itu. Iya, tapi sampai bertahun-tahun ya melakukan keanehan seperti itu, kayak yang harusnya ketika tahun ini enggak, mungkin bisa dipertanyakan lagi, karena kan itu hanya sekedar wacana doang, baru belum ada juga disahkan atau ada keputusannya seperti apa gitu, dibawa diam gitu aja ya. Kasihan nih guru-guru agama kita. Aduh. Indra, ada nggak data atau tabulasi dari Pemkab Deli Serdang ke depannya itu, untuk tahun depan itu pengajuannya berapa kuotanya secara umum ya, nggak hanya guru agama? Ya, jadi Pemkab Deli Serdang menyatakan saat ini kebutuhan guru khususnya untuk seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Deli Serdang jumlahnya itu ada sekitar 3.000. Artinya ada 3.000 karena memang sudah banyak sekolah-sekolah yang guru pegawai negeri sipilnya itu pensiun atau meninggal dunia, sehingga terjadi kekosongan dan hanya diisi pegawai honorer. Nah, untuk kedepannya pemerintah Kabupaten Deli Serdang ini akan mengajukan pengusulan sebanyak-banyaknya ke Kementerian Pan-RB, karena memang di Kementerian Pan-RB inilah didapat persetujuan berapa nanti jumlah yang layak untuk Kabupaten Deli Serdang dibuka formasi. Nah, untuk kebutuhan ini belum diketahui secara pasti karena memang kewenangannya adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan mengajukan pengusulan sebanyak-banyaknya karena memang kebutuhan guru juga memang cukup banyak seperti itu. Semoga ya segera dilaksanakan ya, Bang. Dan Deli Serdang termasuk daerah yang besar juga. Kok ngadunya kok Bang gitu, Bapak Komisaris soalnya. Oke deh Bang Indra, terima kasih banyak Bang atas informasinya Bang Indra. Saya terus ya Bang, makin keren Bang, makin glowing. Selamat sore Indra. Sore. Oke Tribuners, jadi memang kalau untuk guru ini harusnya memang prioritaskan juga ya Bang, menjadi sebuah prioritas. Jangan sampai seperti tadi lempar-lemparan. Nggak mau Biasanya disalahin. Kementerian Agama tidak ada kuota lagi gitu. Jadi jangan mentang-mentang guru agama dianggap selama ini mengajarkan kesabaran nggak bisa sabar, harus menahan sabar terus-terusan. Bisa juga dia emosi, dia juga manusia cuy. Ya punya kebutuhan, punya keluarga yang harus dihidupi. Coba lah kalian gaji 500.000. Hei sampean para pejabat yang ada di dinas pendidikan, gue gaji kalian 500.000, cemana mau apa kalian hidupin? Emosi. Oke, kita tantang ya. Semoga nih ya dinonton nih sama dinas pendidikan. Jadi ada itikat nih, maksudnya bukan itikat ya, maksudnya ada kejelasan nasib dari mereka. Mungkin di tahun depan ada jaminan untuk pengajuan tanpa didiskriminasi. Jangan pilih kasih. Anak kalian tuh tahu agama juga dari guru-guru. Kalau nggak beragama jadinya kayak setan-setan itulah yang geng motor. Mau anak kalian kayak gitu? Jangan. Oke deh Tribuners, itu dia ya 3 berita kita hari ini. Pokoknya kalian kalau misalnya mau cari up to date-nya lagi seperti apa perkembangannya, kalian bisa langsung aja datang ke portal kita, ada di www.medan.tribunnews.com atau ada di media sosial kita di sini. Terus juga ada nih Bang untuk konten-kontennya yang fresh. Kalian butuh rekomendasi tempat wisata atau juga kafe, atau juga butuh rekomendasi membuat kuis-kuis di kantor atau lingkungan tempat-tempat sekolah, kuliah, instansi apapun, di situ juga ada. Itu adalah di Tribun Medan Explore. Ada media sosialnya, langsung aja dicek. TikToknya juga ada bahkan. Oke deh Tribuners, Sore Medan, jangan lupa untuk terus saksikan episode selanjutnya setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Aku Molly, aku Tajli, dan kru bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.